Kuasa hukum Vina kecewa jika polisi menyebut dua DPO, Andi dan Dani, adalah fiktif. Mereka mendesak polisi Polda Jawa Barat untuk mencari dua DPO tersebut. Kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti, bersyukur polisi telah menemukan satu DPO bernama Peggy alias Perong. Namun kecewa saat polisi menyebut dua DPO bernama Andi dan Dani adalah fiktif. Tim kuasa hukum Vina meminta polisi mencari dua DPO bernama Andi dan Dani sebab dalam amar putusan pengadilan 8 tahun lalu menyebut ada 3 DPO. Mereka juga meminta agar orang tua almarhum Eki buka suara dalam kasus ini sebab kasus ini bermula dari laporan ayah almarhum Eki. Di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti, singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Perong. Jelas ini. Ada putusannya. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau dua DPO itu dihilangkan? Keluarga Peggy Setiawan sempat mendapatkan surat pemanggilan untuk Luciana, adik kandung Peggy. Luciana diminta memberikan keterangan sebagai saksi kepada polisi pada Selasa 28 Mei. Keluarga juga dimintai tanda tangan. Ada 2 buah surat dari Polda Jawa Barat yang diterima di 2 waktu berbeda. Orang tua Peggy akan berkoordinasi dengan kuasa hukumnya terkait langkah proses hukum yang akan ditempuh. Wawancara Kartini, Ibu Peggy Setiawan. Ibu terima kapan? Tadi malam. Ngerti, cuma dikasih ini aja. Katanya surat yang ini buat surat yang kemarin dikasih ke Ibu Yanti itu tidak valid, yang valid sekarang katanya. Pemeriksaan Peggy. Di pemeriksaan Peggy. Kapan suratnya kapan datang? Suratnya tadi jam 6 sore. Kemarin. Ya, kemarin. Bersaksinya kapan? Bersaksinya hari Selasa. Di Polda ngomongnya sih. Peggy Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang buron selama 8 tahun, membantah dirinya telah melakukan pembunuhan. Peggy bilang ia adalah korban fitnah. Kenapa ganti Robi namanya? Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hukuman itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Tidak. Sudah. Ketika pertama kali memperlihatkan tersangka DPO kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat juga ikut menunjukkan beberapa barang bukti. Seperti barang bukti ijazah, foto keluarga, serta dokumen-dokumen yang mendukung kelengkapan data tersangka Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat menyatakan Peggy Setiawan alias Perong adalah tersangka terakhir kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang tertangkap. 2 nama lain yang masuk daftar pencarian orang DPO adalah nama fiktif. Sebelum menangkap Peggy, polisi merilis 3 tersangka yang masih buron dari total 11 tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Namun Polda Jabar menyebut tersangka bernama Andi dan Dani hanyalah karangan dari tersangka yang telah ditangkap. Para tersangka yang telah ditangkap disebut memberi keterangan yang berbeda-beda kepada penyidik. Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Menurut polisi, faktor sulitnya menemukan Peggy Setiawan karena ia sempat mengganti identitasnya dengan mengubah nama menjadi Robi Irawan.
Ditambah adanya pernyataan bahwa ayah kandung Peggy Setiawan memperkenalkan Peggy kepada warga sekitar sebagai keponakan bernama Robi Irawan, bukan sebagai anaknya. Selain itu, pada tahun 2016 hingga 2019, Peggy Setiawan sempat pindah tempat tinggal dari Cirebon ke Katapang, Kabupaten Bandung. Hal ini yang membuat polisi menjadi faktor sulitnya menemukan Peggy Setiawan. Tidak pernah melakukan hukuman itu. Saya rela mati. Saya rela mati. Penyidik dari Polda Jawa Barat akhirnya resmi menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam. Berdasarkan keterangan para saksi, Peggy berperan mulai dari menyuruh mengejar, memukul hingga melakukan tindak asusila pada korban Vina. Usai kejadian, polisi menyebut Peggy meninggalkan Cirebon menuju Bandung, Jawa Barat dan tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya di kawasan Katapang. Saat tinggal dengan ayahnya, Peggy mengaku sebagai keponakan dan disebut sudah mengganti nama menjadi Robi. Selain tidak ada pelaku lain yang berani menyebut nama Peggy, siasat Peggy mengganti nama diyakini polisi jadi sebab alotnya penyidik dalam menangkap 1 DPO kasus pembunuhan Vina. Polisi menegaskan tidak ada salah tangkap terhadap Peggy dalam kasus ini. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Kemudian yang terkait salah tangkap, semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan, bahkan sampai ke tingkat kasasi. Sementara air mata Kartini, ibu Peggy, menetes mendengar keterangan polisi yang menyebut anaknya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Dengan upaya hukum, Kartini akan melawan penetapan tersangka Peggy. Ia yakin anaknya tak bersalah. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Tolong, Pak. Anak saya tidak salah apa-apa dalam kasus ini. Kenapa anak saya jadi tersangka? Penangkapan DPO Peggy mendapat respon dari kuasa hukum keluarga Vina. Kendati Peggy membantah, namun kuasa hukum keluarga Vina yakin Peggy yang ditangkap adalah betul pembunuh Vina. Itu hak dia saja, mau dia mengaku bukan sebagai pelaku atau rela dihukum mati, itu hak dia. Nanti biar kuasa hukumnya yang memberikan pembelaan terhadap dia. Kalau masalah bersalah atau tidak, kita yakinkan dia adalah Peggy yang seperti keyakinan pada Privilege hari ini. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, Peggy Setiawan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.